warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini bertemu kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kita, memaafkan segala kesalahan kita, dan memudahkan segala urusan kita. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tafsir juz amma. Nah, pada kali ini kita akan membahas surat Al-Lahab. Al-Lahab itu sendiri berasal dari salah seorang nama, salah satu paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Abu Lahab. Nama aslinya Abul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa dikatakan Al-Lahab, Abu Lahab? Karena Abu Lahab ini memiliki wajah yang cerah, ya, memiliki wajah yang bercahaya, seperti hanya api yang menyala. Maka dikatakanlah Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab ini, jemaah sekalian, terdiri dari 5 ayat. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana celakanya Abu Lahab bersama istrinya Ummu Jamil. Nah, tentunya hal ini bagian dari peringatan yang keras, terutama bagi mereka yang kufur, yang masih ingkar terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari sunnatullah, mereka yang kufur akan dibinasakan, dan mereka yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kait dengan surat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyeru masyarakat Quraisy. Rasul menyeru dengan kalimat, "Ya sobaha, ada musuh yang akan menyerang kalian di pagi hari." Maka kaum Quraisy pun berkumpul di hadapan Nabi. Lalu Nabi berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku katakan bahwa sebentar lagi akan ada musuh yang menyerang kalian, baik di pagi ataukah di sore hari? Apakah kalian akan mempercayai ucapanku?" Maka bangsa Quraisy pun mengatakan bahwa kami mempercayai ucapanmu. Karena Nabi Muhammad sejak beliau kecil, ya, tidak dikenal sebagai sosok manusia yang suka berdusta. Ucapannya didengar, perkataannya dibenarkan. Nah, kemudian Rasul pun mengganti pertanyaan kepada bangsa Quraisy. "Lalu apakah kalau aku katakan kepada kalian bahwasanya aku ini adalah seorang yang memberikan peringatan kepada kalian terkait dengan azab Allah yang sangat keras?" Maka langsung tampillah, ya, seorang manusia pada saat itu, yaitu Abu Lahab. Dia berkata, "Ya Muhammad, apakah hanya untuk ini kami dikumpulkan? Tabban laka, celaka kamu." Maka ucapan Abu Lahab ini, jemaah sekalian, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab." Allah berkata, yang celaka bukanlah Muhammad, justru yang celaka adalah engkau, wahai Abu Lahab. Perbuatan yang engkau lakukan terhadap baginda Nabi kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang amat pedih. Abu Lahab adalah sosok manusia yang sangat benci kepada baginda Nabi. Abu Lahab adalah sosok manusia yang sangat keras permusuhannya, padahal beliau berasal dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Abu Lahab berkata, "Tabban lak, celaka engkau Muhammad," dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Yang celaka bukanlah Muhammad, tapi yang celaka engkau, wahai Abu Lahab. "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Tidak berguna harta dan apa yang diusahakannya. Ketika seorang hamba telah diponis bahwasanya dia akan diazab, akan dimasukkan ke dalam api neraka, maka tidak berguna harta yang selama ini dikumpulkannya.
tidak ada artinya jabatan yang mereka miliki, tidak ada bermanfaatnya usaha yang mereka lakukan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini atau surat ini turun ketika Abu Lahab masih hidup. Kalau Al-Quran bukanlah mukjizat Nabi, kalau Al-Quran bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi Abu Lahab akan beriman dan taubat atau menjadi manusia yang baik. Tapi pada kenyataannya ketika ayat ini disampaikan kepada Abu Lahab di mana dia masih hidup, Allah Maha tahu bahwasanya sampai kapanpun Abu Lahab tidak akan beriman kepada Rasul. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narong dzatal lahab. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang apinya menyala. Ya. Lahab artinya apinya bergejolak. Dimasukkan Abu Lahab ke dalam neraka karena perbuatannya. Bahkan bukan hanya Abu Lahab, wamra'atuhu hammalatal hatab, istrinya yaitu Ummu Jamil yang nama aslinya Arwa binti Harb, dia pun akan masuk ke dalam api neraka. Ummu Jamil adalah sosok perempuan yang sangat benci terhadap Rasulullah SAW. Bahkan pernah suatu ketika Ummu Jamil memegang sebuah batu mencari Rasul kita. Lalu didapatinya di Masjidil Haram pada saat itu ada Abu Bakar. Ya, pada saat itu Abu Bakar duduk bersama Rasulullah. Ketika Abu Bakar melihat Ummu Jamil, Abu Bakar berkata, "Ya Rasul, Ummu Jamil akan datang kepada kita. Aku khawatir terhadap sesuatu yang akan menimpamu." Kemudian apa kata Nabi kita? "Wahai Abu Bakar, dia tidak akan melihatku." Maka ketika Ummu Jamil masuk ke dalam Masjidil Haram, dia mengucapkan sumpah serapah di hadapan Abu Bakar, ya. Dan Ummu Jamil tidak melihat baginda Nabi yang duduk di sampingnya. Dan ketika di akhir hayatnya, Ummu Jamil pun mati dalam keadaan kufur. Maka di akhirat nanti dia akan dimasukkan bersama suaminya ke dalam api neraka. Wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar. Nah, ada sebagian ulama yang mengartikan ayat ini hanya sebagai majas atau kiasan saja. Perumpamaan yang dibuat oleh Allah, yaitu pembawa kayu bakar, itu disematkan kepada Ummu Jamil karena beliau adalah sosok manusia, sosok wanita yang suka menebarkan fitnah, menjelek-jelekan Nabi, mencaci maki Nabi. Mulutnya kotor dengan cacian, dengan laknat kepada Rasulullah SAW. Ada juga sebagian ulama memaknai ayat ini sebagai makna yang hakiki. Karena memang di antara pekerjaan Ummu Jamil itu ialah mengumpulkan kayu bakar. Bahkan beliau gemar melemparkan kayu yang berduri di jalan-jalan yang biasa dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi jidha hablum mim masad. Kemudian Allah menggambarkan keadaan Ummu Jamil di neraka nanti, di lehernya ada tali dari serabut. Masad itu tali biasanya yang dibuat dari kulit kayu, akan mencekik lehernya. Ini gambaran bagaimana penderitaan Ummu Jamil di akhirat nanti. Karena beliau tidak henti-hentinya menyakiti Rasulullah SAW bersama suaminya Abu Lahab, maka Allah pun memberikan balasan yang setimpal. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, dari apa yang kami paparkan tadi terkait dengan penjelasan surat Al-Lahab, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ada kalanya suami dan istri mereka kufur kepada Allah. Tentunya sunatullah berlaku. Kedua-duanya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal hakikatnya adanya pasangan tiada lain ialah partner dalam kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kita melihat ada suami istri yang kedua-duanya masuk surga, seperti hanya Ibrahim dengan istrinya, seperti hanya Nabi Muhammad dengan para istrinya. Ada juga yang suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka,
seperti hanya Nabi Nuh dengan istrinya, seperti hanya Nabi Lut dengan istrinya. Ada juga yang istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, seperti hanya Asiyah yang memiliki yang memiliki suami Fir'aun. Fir'aun masuk neraka, istrinya Asiyah beriman kepada Nabi Musa dan akhirnya masuk ke dalam surga. Oleh karenanya, jemaah sekalian yang Allah muliakan, tentunya surat Al-Hab ini memberikan pelajaran kepada kita. Hendaknya kita ketika memiliki pasangan berusahalah untuk beriman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah bukan hanya mengumpulkan kita di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama pasangan kita, bersama anak keturunan kita nanti di surga. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.